Imam Asqalani berkata, cinta kepada Allah sebetulnya dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ada yang disebut dengan cinta wajib. Artinya bangkitnya semangat dan dorongan untuk selalu mengabdi, selalu beribadah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga yang disebut dengan cinta biasa atau yang sunnah, yaitu rajin mendekatkan diri kepada Allah dengan pengamalan-pengamalan ibadah sunnah, serta mencoba menjauhi hal-hal yang syubhat atau perkara yang hukumnya samar atau tidak jelas. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berkata, siapa yang dapat merasakan cinta kepada Allah, pasti ia selalu ingin mendekat kepadanya, atau ia akan lebih mengutamakan urusan agama ketimbang urusan selain agama atau urusan selain Allah. Dengan kata lain, ia hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia pun menghadap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpaling dari semua makhluk kecuali dalam hal-hal tertentu saja. Bahkan Nabi Muhammad SAW berkata, sidqul mahabbati fi salasi solin. Untuk membuktikan seseorang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka cirinya ada 3. Pertama, ayyahtaro kalama habibihi ala kalami goirihi. Ia selalu memprioritaskan perintah atau kalam Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW dibanding perintah yang lainnya. Itu ciri dari orang yang mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wayakhtaro mujalasata habibihi ala mujalasati goirihi. Ia selalu memprioritaskan majelis-majelis Allah ketimbang majelis manusia lainnya. Artinya dia sering hadir di majelis-majelis dzikir, majelis-majelis taklim ketimbang majelis yang lainnya. Wayakhtaro ridho habibihi ala ridho goirihi. Dan ia mengutamakan ridho Allah dan ridho Rasulnya ketimbang ridho dari manusia lainnya. Yahya bin Mu'adz Ar-Rajib berkata, sekelumit cinta yang Allah berikan kepada hambanya lebih saya senangi daripada pahala ibadah 70 tahun. Bahkan dalam kitab Taurat disebutkan bahwa orang yang rakus itu miskin, sesungguhnya dia miskin walaupun ia kaya. Orang yang taat kepada Allah itu pasti ditaati orang walaupun ia seorang budak. Orang yang qanaah, merasa cukup atas segala sesuatu yang diberikan Allah, maka dia adalah orang kaya walaupun sesungguhnya pada kenyataannya dia adalah seorang yang miskin. Mayoritas hukama berkata, siapa yang mengenal Allah dengan sesungguhnya, maka ia akan lupa lezatnya kenalan kepada selain Allah. Siapa yang mengenal dunia tentang suksesnya, maka ia akan membelanya. Siapa yang mengenal kehadiran Allah, pasti ia enggan berbuat kezaliman kepada orang lain. Imam Al-Hasan berkata, siapa yang mengenal Allah dengan melaksanakan semua perintahnya serta menjauhi semua larangannya, ia pasti disenangi oleh Allah. Dan siapa yang mengenal dunia dengan segala suka dan dukanya, pasti ia membencinya, maka dunia itu akan membencinya. Zinun al-Misri, yaitu Sauban bin Ibrahim, ayahnya berasal dari daerah Nabi Saleh, suatu perkampungan di Mesir. Ia termasuk ulama yang warok, berakhlak tinggi, pemurah, gagah, dan tampan. Ia berkata, tiap orang yang takut dari azab Allah, ia pasti lari dari berbuat maksiat. Kalau dia takut kepada Allah, pasti dia akan menjauhi maksiat. Tiap orang yang berharap nikmat surga, ia pasti lebih senang mengingat Allah ketimbang mengingat selain Allah.
Selanjutnya ia berkata, orang yang cinta kepada Allah pasti hatinya terkait dengannya, dan amal-amal baiknya akan bertambah, sedangkan amal-amal jeleknya bakal berkurang. Abi Sulaiman Ad-Darani berkata, aslu kulli khairin fid dunya wal akhiratil khaufu minallah, dasar segala keburukan dunia dan akhirat ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala.